Kalau pensiun dini PLTU ini kan sudah diamanatkan ya dengan Perpres 112 yang memang harus dimulai dengan oleh Kementerian SDM harus menyusun peta jalan pensiun dini PLTU itu. Nah, ini masih belum keluar eh, peta peta jalannya, tetapi kalau kita lihat sebenarnya dengan adanya kalau pajak karbon itu diterapkan, ini sebenarnya bisa membuat harga listrik dari PLTU itu menjadi lebih mahal. Jadi biayanya itu akan meningkat, dan kalau dibandingkan dengan jenis jenis pembangkitan lain, maka sebenarnya secara ekonomis menjadi lebih untuk melakukan pensiun dini PLTU itu menjadi bisa lebih cepat ya. Kalau misalnya pajak karbon itu bisa efektif diterapkan eh, di sana. Hanya memang kalau kita lihat dengan tarif yang sekarang ada yang ada dalam undang-undang harmonisasi perpajakan ya sebesar 30.000 per kira-kira $2 ya per ton itu sebenarnya masih jauh dari angka ideal gitu. Tapi di sisi yang lain memang untuk bisa melakukan pensiun dini PLTU itu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah ini jadi kalau kita lihat PLTU itu kan ada dua ya, satu yang dimiliki oleh PLN, satu dimiliki oleh swasta. Jadi ini yang jadi anggota-anggotanya Pak Arthur ini. Nah, kalau kita lihat dari hasil hitungan yang dilakukan oleh ISR, sebenarnya kalau kita ingin kompatibel dengan pathway 1,5 derajat yang diamanatkan di persetujuan Paris, ya, maka sampai dengan 2030 itu ada 9,2 gigawatt PLTU yang harus pensiun, di mana 5 gigawattnya adalah milik PLN, 4,2 gigawattnya milik swasta. Nah, sementara kalau kita lihat dari 5 gigawatt ini, sebenarnya ada 4,5 gigawatt PLTU PLN yang di 2023 ini sebenarnya sudah masuk usia ekonomis. Artinya dia sudah lebih dari 30 tahun dan sebenarnya nilainya sudah tidak ada. Jadi sebenarnya bisa dipensiunkan tanpa Baik. bilang ini harus pensiun dini gitu ya. Oke, baik. Pak Arthur, ini kan rencana dari pemensiunan dini terhadap PLTU ini kan juga sudah santer begitu terdengar. Kalau Anda melihatnya berkaitan dengan kontrak-kontrak yang sudah terjadi, apakah memang ini akan berjalan mulus begitu sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan? Ya, mengenai pensiun dini ini saya rasa ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, kita juga mempunyai komitmen terhadap berbagai pihak ketiga. Dalam hal ini juga ada PLN karena kita mempunyai perjanjian jual beli listrik dengan pihak PLN. Yang kedua adalah dari sisi pendanaan, itu ada pihak-pihak yang harus kita koordinasikan terlebih dahulu. Dalam hal ini juga ada lembaga pendanaan di sana dan juga ada proyek sponsor. Nah, di lain hal juga dari sisi komersial, kita juga harus melihat berapa selama ini produksi energi dari PLTU yang masuk ke sistem. Karena mereka masing-masing mempunyai kapasitas output yang boleh dibilang menjadi backbone selama ini terhadap sistem kelistrikan nasional di Indonesia. Jadi ini juga harus diperhatikan. Jadi baik dari sisi komersial, finansial, ini memerlukan perhitungan yang matang. Nah, kedua juga adalah tadi Pak Fabi sudah menyebutkan bahwa memang ini memerlukan biaya yang tidak kecil. Jadi memang ini memerlukan kerjasama secara internasional. Kita sudah mendengar adanya skema blended financing, di mana di situ ada skema pendana-pendana baik dari Sovereign Wealth Fund maupun dari philanthropy dan NGO dan lembaga-lembaga institusi pendanaan lainnya untuk melakukan kombinasi pendanaan terhadap rencana pensiun dini ini. Jadi ini juga harus diterjemahkan lebih detail lagi dan lebih konkret lagi. Kita sudah melihat komitmen-komitmen tersebut, tapi masih bersifat pewacanaan. Baik. Kita belum melihat ada suatu hal yang bisa berhasil diimplementasikan. Jadi memang ini mungkin karena memang masih baru ya. Jadi memang masih memerlukan pematangan-pematangan di berbagai aspek sehingga ini ke depan bisa menjadi suatu showcase atau contoh kasus yang bisa kemudian
dilakukan terhadap Baik. pembangkit-pembangkit lain. Jadi wacana ini sudah ada tapi memang masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Oke,